Oke, terkait perkara Bang. Nah, ini kita pengen tahu nih. Perkara yang sudah dijalankan oleh PBH ini kira-kira udah berapa banyak nih Bang? PBH ini dalam kurun waktu 1,5 tahun ini kurang lebih ada sekitar 16 perkara 16 yang sudah perkara. dijalani. Di antaranya sudah banyak juga yang sudah inkrah ya, sudah mempunyai kekuatan hukum. Ada juga di sana yang non litigasi, yang artinya bisa diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum atau persidangan ya. Nah itu. Kalau untuk kegiatan kita tidak hanya di perkara sebenarnya ini, tetapi kita juga ada seperti penyuluhan juga. Kita juga akan lakukan latihan-latihan juga kepada mahasiswa, karena kita pernah juga menerima mahasiswa ke sini kan, ya kita persilahkan gitu, karena ya memang PBH ini hadir tidak hanya untuk membantu masyarakat yang memiliki persoalan hukum, tetapi juga mengedukasi khususnya untuk adik-adik kita yang masih kuliah ya, supaya semangat, supaya ya mempunyai tekad yang kuat. Apalagi kalau dia punya cita-cita seorang pengacara nih. Nah, pengacara itu sebenarnya ya memang pekerjaan yang mulia ya Bang ya. Mulia ya. Tergantung dari individunya, kadang memang ada oknum-oknum dalam tanda arti ya yang mungkin banyak ya udah jadi rahasia umum deh gitu. Tapi tidak semua pengacara seperti itu gitu ya. Tidak semua. Karena ditunjukkan dari bentuk teman-teman yang tergabung di dalam PBH ini, mereka mau memberikan kontribusinya untuk bersama-sama membangun sebuah organisasi untuk bantuan hukum kepada masyarakat awam juga kan, yang kurang mampu lah yang paling tepat. Betul. Nah, kalau boleh tahu kita itu ada mendapatkan untuk namanya sebuah organisasi kan, kalau nggak ada pembiayaan ini gimana itu Bang kan? Nah, jadi memang PBH kita ini kan baru berjalan 1,5 tahun Bang. Untuk mendapatkan income ya yang memang pasti itu kan mempunyai syarat harus terakreditasi. Nah, akreditasi ini dia mempunyai persyaratan tertentu, dan itu sudah diatur di dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM di sana. Nah, mereka membuka kualifikasi ataupun pembukaan baru untuk pendaftaran akreditasi itu minimal jangka waktunya 3 tahun sekali itu Bang. Dan kita juga harus sudah menempuh minimal contohnya 10 perkara yang sudah litigasi dan 3 perkara non litigasi. Itu baru C akreditasinya. Nah, untuk mencapai. Nah, jadi kalau seumpamanya dia sudah terakreditasi, barulah nanti ada APBN yang akan membiayai itu. Langsung negara ya? Langsung negara. Nah, kalau sekarang ini PBH ini masih mandiri, sifatnya mandiri, artinya ya masih swadaya. Teman-teman ya, makanya di sini saya juga apresiasi kepada tim PBH semua yang sudah loyal ya, memberikan bantuan tenaga, pikiran, bahkan materinya Pak. Bahkan materi. Untuk membantu tadi, niatnya membantu masyarakat. Ya insya Allah tetap kita akan berjuang, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menoreh akreditasi itu, agar teman-teman juga yang tergabung di PBH juga bisa, ya setidaknya Bang, namanya kita pengacara butuh operasional. Nah, kan itu yang kupikirkan tuh operasionalnya Bang. Kalau sekarang nggak ada Bang. Karena kan kita pada tahu ya Bang ya, namanya seorang pengacara itu adalah kan perwakilan individu orang yang menggunakan jasa hukum kita gitu ya Bang. Yang dimana misalnya kita berperkara di pengadilan, kita ini loh yang jadi garis start pertama menunggu. Iya. Nah, operasional itu kan juga perlu jadi pertimbangan. Makanya dalam pikiranku ini betul-betul orang yang tergabung di PBH ini berarti benar-benar orang yang punya jiwa sosial tinggi loh. Karena kalau nggak dengan rasa legowo seperti itu, rasanya berat loh di zaman era sekarang ya. Yang dalam tanda kutip quote and quote masih finansial lah jadi utama gitu ya. Iya betul. Tapi kami di sini ya dengan keyakinan tadi ya Bang ya, keyakinan kita bahwa itu merupakan tanggung jawab kita, alhamdulillah kok. Meskipun dia bagian dari PBH ataupun tidak, ada juga kadang yang memang membantu secara finansial. Walaupun tidak banyak, tetapi teman-teman ini untuk bantu operasional, ada juga sumbangan sukarela. Untuk teman-teman kita yang pergi bersidang atau turun ke lapangan, itu ada juga dibantu gitu. Kalau gitu, kalau boleh tahu nih, PBH juga punya akun-akun media sosial juga nggak di luar sana? Mungkin yang lebih gampang buat teman-teman. Mungkin boleh disampaikan. Jadi PBH punya Facebook namanya PBH Pradisai PKU. PKU. Ya ada PKU Pekanbaru karena PBH kan luas kan. Iya. Nah untuk Instagramnya juga sama PBH
Peradi Suara Advokat Indonesia Pekanbaru. Jadi buat teman-teman bisa lah ya mungkin DM langsung ke sana menanyakan perkara-perkara gitu ya. Yang punya persoalan hukum ya, kebetulan keluarganya dalam kategori secara finansial tidak mampu membayar jasa pengacara, PBH solusinya, Bang. Siap. PBH lo solusinya. Dan banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain mungkin kali ya, yang seperti LBH PBH ini gitu ya. Banyak. Tapi kita salah satu penerobos juga ini. Penerobos kan, juga yang kita ini yang berterima kasih juga dengan adanya LBH itu adalah bentuk kepedulian profesi pengacara terhadap masyarakat yang tidak mampu. Artinya sebenarnya jasa pengacara gratis. Ya. Nah, tinggal tergantung kemana datangnya. Iya. Tergantung kalkulatornya juga deh. Kalau datangnya ke kantor saya itu nggak gratis. Iya. Tapi kalau udah beda. Iya, tapi kalau datangnya ke PBH ya kita bantu. Tapi kan tidak dalam artian mohon maaf. Bukan berarti orang yang datang cuman ke kantornya Abang secara pribadi dengan yang datang ke PBH bentuk pelayanannya berbeda, enggak? Sama aja dong. Sama semuanya. Bisa dijamin ya? Bisa. Karena itu perlu jaminan. Artinya begini. Kayak korban, mohon maaf, dalam tanda kutip seperti orang pasien BPJS dengan orang pasien yang bukan non BPJS kan kadang pelayanannya agak sedikit. Nah seperti gitu. Kita bertumpu pada satu seperti apa sih di istilah hukumnya equality before the law. Itu yang menjadi patokan kami. Bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin, orang susah. Semua sama di mata hukum, Bang. Jadi secara pelayanan hukum kita bertanggung jawab untuk membantu semuanya. Nah, kan begitu. Ya, kurasa sih udah cukup lengkap sih ya yang udah dijelaskan sama ketua tadi. Jadi next time-nya mungkin akan ada teman-teman juga yang tergabung dalam PBH yang juga akan memberikan kontribusinya di channel YouTube ini. So, buat teman-teman semua jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi buat teman-teman karena kita di sini prinsipnya bukan hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol ngalur ngidul juga teman-teman mungkin di luar sana yang mau bertanya terkait persoalan hukum langsung saja langsung di kolom komentar atau nanti di deskripsi ya boleh kita masukkan nomor handphone pengurus PBH ya. Siap. Pokoknya jangan khawatir lagi untuk sekarang buat masyarakat dimanapun berada yang mempunyai persoalan hukum namun terkendala masalah biaya ya, tidak sanggup membayar ataupun tidak mampu untuk membayar jasa seorang pengacara, PBH solusi. Waduh, ini kayak pinjaman cepat nih. Ini mengatasi masalah tanpa masalah. Oh iya, jangan nambah masalah ya. Insya Allah enggak, Bang. Oke, siap. Karena banyak juga perkara-perkara PBH yang tadinya dia punya masalah. Ya banyak, bahkan sampai ada yang menangis datang minta bantuan, Bang. Dan alhamdulillah selesai dengan menangis bahagia. Awalnya menangis karena sedih punya masalah, tetapi setelah itu menangis bahagia. Yang diharapkan gitu ya. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan semua perkara yang ada di PBH clear semua sesuai rencana. Amin. Tidak apalah ibaratnya tidak jadi tumpang tindih dengan masalah perkara-perkara yang lain dan PBH bisa lebih maju ke depannya. Amin. Dan bisa membuming lah, bisa menusantara lah nantinya ke depannya melalui PBH Pekanbaru ya. PBH Pekanbaru. Oke, akhirul kalam, kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih tetap stay tune di channel YouTube-nya PBH Official. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Pastinya kita tunggu banget kritik dan sarannya buat teman-teman semua di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you, Ketua. Iya.